Ini ilmu baru nih Ustaz Alfadi. Karena biasanya anak hanya sifatnya itu di Google, jurnal, artikel. Jurnal pun ada di Telegram. Gitu ya? Iya. Kitab-kitab Arab antum cari aja, Telegram ada. Dan jadi BK anak-anak remaja itu waktunya hampir 24 jam. Di rumah semua baik. Di rumah semua aman-aman aja. Yang modelnya kayak gitu, yang kejahatannya sembunyi-sembunyi. Seorang konselor dalam proses komunikasi terapeutik, dalam pikirannya, dalam ucapannya tidak boleh ada judgement dan labeling. Sahabat Naklah. This is Sahabat Naklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu taslim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wala. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Bagaimana kabar sobat hari ini? Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, memberkahi, memudahkan segala aktivitas kita semua. Sahabat, di sore hari ini kita bincang-bincang ngopi ya, ngobrol tentang pengembangan diri Islam, dan lebih spesifik nih sahabat, kita akan berbicara tentang anak-anak muda kita. Kita akan berbicara tentang khususnya tentang anak-anak SMA ya, tentang problematika, tentang tantangan yang memang dihadapi oleh anak-anak muda kita, khususnya di tingkat SMA gitu ya. Kemudian juga tantangan bagaimana sih kemudian membentuk kepribadian Islami mereka ya, apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan kepribadian mereka ya. Lalu ada gak sih ya treatment atau ada gak sih hal-hal yang dapat dilakukan agar mereka punya kemampuan resiliensi, punya kemampuan untuk adaptasi, punya kemampuan untuk mereka bisa moving apabila ada satu hal yang memang membuat mereka itu down. Hari ini ada tamu spesial. Kalau kemarin sama semua adalah Kak Muslim ya hadir ya, sebagaimana saya sampaikan kemarin. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya, Ustadz Rizky Aji ya. Kita sapa dulu nih tamu istimewa kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ya, Ustadz Rizky akan berbincang bersama kita sama semua tentang hal yang terkait mengenai anak muda ya. Apakah itu problematikanya, apakah itu tantangannya, lalu juga tentang bagaimana sih kita membentuk kepribadian Islami mereka ya. Hal apa saja sih yang dapat dilakukan? Nah, hal ini insya Allah kita bersama dengan Ustadz Rizky Aji ya. Senior apa sesepuh ya? Apa ya? Ya. Ya, begitulah Ustaz. Alhamdulillah, kopi tenang jiwa sudah hadir ini. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa itu Ustaz? Ada di sini. Alhamdulillah. Ini apa ini Pak Kohir? Itu ini mocktail ya? Mocktail. Kopinya ada nih. Ini kopinya. Syukran, jazakallah khairan. Oke, baik. Itu ya. Beliau saat ini sebagai seorang konselor ya, dan tokoh senior di salah satu sekolah yang paling beken di lokasi ini, yang punya nama. Dan Masya Allah ya, biar beliau memperkenalkan sendiri dengan saya gitu ya. Iya. Oke, Ustadz Rizky, ya gimana nih aktivitas? Iya, saya Rizky Aji Hertantio. Sehari-hari beraktivitas sebagai kepala asrama, pengasuh di SMA Future Gate. Itu yang pokoknya. Tinggalnya di sekolah juga, di SMA Future Gate juga. Dan sejak 2015 itu. Tapi aktivitas di SMA Future Gate itu sudah sejak tahun 2011. Sejak angkatan pertama. Sejak angkatan pertama sudah di SMA Future Gate.
itu ganti-ganti tuh ngajarnya tapi hampir semuanya itu rumpun sosial. Terus yang terakhir adalah saya ngajar sejarah aja, sejarah Indonesia. Nyambi guru BK. Nyambi guru BK. Ya sebetulnya harus belajar juga dengan Ustadz Alif. Karena modalnya adalah modal pengalaman. Kalau Ustadz Alif kan kuat dengan teorinya. Jadi nggak cukup dengan pengalaman saja, harus dibangun dengan teori. Kalau saya pengalaman aja. Masya Allah. Berarti antum kenal. Di sini ada alumni FG nih. Siapa tuh? Sama. Beliau jadi ustadz di sini. Siapa? Ustadz Faris. Oh, Faris Fardani. Ya, dia masuk kemudian ke UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Kecil ya anaknya? Enggak kecil. Ustadz Faris. Ustadz Faris. Faris siapa ya? Panjangnya tinggalnya di Rawalumbu. Faris siapa ya? Harus ngeliat. Banyak banget saat dari angkatan pertama. Kadang tapi laki-laki kan ya? Laki-laki. Ustadz Faris kenal kemarin. Kamu Muslim kenal. Faris Fajar bukan? Atau siapa ya? Fajar. Saya nama lengkapnya lupa juga. Guru sendiri. Putih ganteng nggak? Ya ganteng lah. Udah punya anak? Belum. Udah nikah belum? Belum. Oh belum nikah. Banyak banget saat Faris. Iya. Itu tren nama Faris itu di angkatan 1, 2, 3 itu selalu berulang. Bahkan sampai angkatan ke... Saya aja nggak tahu saat ini angkatan keberapa FB. Saking lupanya. Saking banyaknya. Jadi nggak tahu ini angkatannya FB ini sekarang udah angkatan keberapa nih. Tahun ajaran depan aja saya nggak tahu udah ini tahun berapa ya gitu. Tahun ajaran yang saking menikmatinya tanpa menghitung waktu. Iya, dan memang nggak bisa ngitung juga dengan baik. Jadi kalau alumni datang tuh kadang suka nanya, antum dari angkatan berapa gitu. Saya taunya cuma angkatan 1, angkatan 2, udah. Angkatan 3 udah. Setelah angkatan 3 ke atas sampai dengan yang sekarang tuh saya harus nanya dulu, yang seangkatan sama antum siapa yang saya kenal gitu. Rata-rata mereka sudah punya momongan kali ya. Angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3, angkatan 4 udah. Angkatan 5 udah. Jadi saya udah punya cucu sebenarnya. Wah, ya dari anak-anak murid saya gitu. Iya. Gitu, Ustaz. Rata-rata apa tuh mereka yang antum temui? Maksudnya gimana? Sudah jadi orang kah? Sudah saat kalau angkatan pertama di FG itu kita ada yang jadi relawan, ada yang buka pondok pesantren sendiri. Masya Allah. Ya, Ustaz Abdul Rashid Rizaldi itu buka pesantren namanya Teras Quran, itu beliau kan alumni Al Azhar Kairo. Ada juga yang sedang menempuh S2 di Jamiah Madinah. Ada yang masih S1 di Jamiah Madinah, ada yang bisnis usaha tahu, itu angkatan kedua itu IMI Tahu namanya, itu laris banget itu, bahkan macam-macam saat banyak yang ya alhamdulillah lah sudah bisa kelihatan gitu loh hasilnya. Saat sepanjang antum mengajar sudah berapa ratus siswa yang antum hadapi? Atau ribuan siswa? Mungkin sudah. Ya kalau agregatnya ya setiap satu, ini mungkin udah angkatan ke-10 kayaknya ya. Ya mungkin sudah menyentuh angka 1.000 orang ya. Sudah menyentuh angka 1.000 orang kalau setiap satu angkatan tuh 100 ya. Jadi mungkin udah sampai 1.000 orang, bahkan mungkin lebih. 1.000 orang yang pembina. Iya, itu yang Ikhwan. Kadang-kadang juga saya ngisi di tempat yang Ahwat. Terkait dengan BK-nya juga. BK-nya juga. Kebanyakan sih BK-nya, motivasi sih, lebih kepada itu. Saat selama bertahun-tahun antum menjadi seorang guru dan menjadi seorang konselor di sekolah tersebut, di sekolah FG ya, Future Gate sama semua, sekolah Bonafit, insya Allah. Oke. Apa challenge terbesar seorang Rizky Aji ketika berhadapan dengan murid-murid tersebut yang kalau di rata-rata ya, atau kalau dikasih level deh, level paling tinggi, tengah, paling bawah, apa challenge terbesar, level tertinggi dari 1.000 siswa yang antum hadapi? Kalau sekarang saya udah jarang dapat challenge yang paling tinggi lah ya, karena udah terlalu biasa, udah 10 tahun saat, jadi masalah itu kan berulang ya biasanya. Paling balik lagi ke sini, polanya seperti ini, anaknya modelnya seperti ini, jadi hampir model-model dan karakter anak-anak remaja itu
saya hampir paham lah ibaratnya. Oke. Walaupun trennya berbeda gitu ya, dulu zamannya warnet, sekarang zamannya gadget gitu kan ya. Dulu main gamenya di warnet, di PC yang besar, sekarang main gamenya di gadget. Sebenarnya sama aja substansinya, tapi kan trennya aja yang berbeda. Itu udah dihadapi juga. Dulu challenge terbesar itu adalah ini yang muskilah sih memang ya. Mungkin kayaknya itu di banyak lembaga ya. Challenge terbesar yang sampai hari ini kadang saya suka, aduh kasus ini lagi gitu ya. Itu adalah penyimpangan orientasi seksual. Iya, itu ada. Ada. Tapi kan kita kan di FG itu kan SMA saat ya. Jadi kita tuh nggak punya input yang memadai untuk hal yang demikian. Itu pun di awal-awal, angkatan awal-awal sih saat. Jadi LGBT itu yang jadi challenge terbesar bagi saya untuk menghadapinya gitu ya. Apalagi itu terjadi di angkatan-angkatan awal ya, angkatan 5 tahun pertama itu kasus pertama yang kita hadapi. Kalau sekarang kan orang sudah semakin aware ya terkait dengan LGBT, kita juga bisa merekomendasikan beberapa lembaga-lembaga yang bisa melakukan treatment ya terhadap LGBT gitu ya. Terus kita juga bisa banyak teman-teman diskusi dan ngobrol yang punya kompetensi di bidang hal yang demikian. Kalau dulu nggak ada. Jadi kita menyelesaikan masalah itu sendiri dan ya dari mulai tracking masalahnya sebelumnya itu kayak gimana, terus juga di sekolahnya seperti apa. Anaknya padahal pintar kan. Hampir semua yang kita dapati dari orang-orang yang punya permasalahan orientasi seksual menyimpang itu adalah pintar semua, cerdas semua, kemampuan bahasanya bagus semua, tapi ya belok gitu. Jadi itu yang challenge paling terbesar. Yang di tengah-tengah tuh ya cabut lah ya, kabur, tapi kaburnya tuh spesial tuh angkatan 5 tahun ke atas lah ya. Kalau 5 tahun ke bawah tuh kayaknya udah agak soft gitu ya. Ya kalau itu paling hanya masalah berulang yang tipis-tipis lah, khususnya remaja. Kalau yang dulu tuh angkatan 5 tahun awal tuh kan boardingnya juga masih cukup banyak, itu mereka cabutnya itu ke ya kayak ke klub malam gitu. Tempat dulu clubbing ya, dunia malam gitu ya. Mungkin rasa penasaran mereka dan yang lain sebagainya. Nah, itu kita dapati juga hal yang demikian. Ya itu kayak gitu kan. Kebetulan orangnya juga dari luar daerah. Tapi alhamdulillah udah bagus sekarang, beberapa diantaranya sudah menikah dan sudah punya anak, sudah menemui titik kesadarannya sendiri. Itu paling. Sisanya kalau yang di bawah paling ya yang berulang. Kalau di remaja itu apa sih? Rokok, pornografi, melawan orang tua, terus juga yang berikutnya pacaran. Itu paling gitu-gitu aja sih. Terus idol ya, idola kayak misalkan sekarang zaman dulu juga udah ada gitu ya, suka sama idola kayak anime gitu ya. Terus kalau yang ada juga yang Korea, Jepangan, yang kayak gitu-gitu lah pokoknya. Jadi fanboy gitu ya, fanbase gitu, ngefans terhadap tokoh-tokoh tertentu. Musik, karena kan kita sekolahnya juga mengharamkan musik ya, Sob. Jadi musik juga masalah. Terus style itu yang bawah lah ya, yang selalu berulang dan terus dihadapi dari tahun ke tahun. Musik, ya, gaya rambut, terus juga rokok gitu. Jadi gitu. Itu yang di bawahnya gitu. Jadi paling terbesar itu sama semua tadi ya, orientasi seksual. Oke. Kemudian poin-poin yang bawahnya itu mungkin ya kalau mau disingkat ada apa ya, kenakalan remaja mungkin. Iya, kenakalan remaja lah. Gitu ya. Juvenile delinquency namanya. Kalau juvenile delinquency kalau orang sosial dulu saya belajar ilmu kesejahteraan sosial itu masuknya ranah dalam juvenile delinquency itu. Delinquency behavior. Iya, juvenile delinquency. Masya Allah beliau. Behavior. Nah itu saya pengen belajar dari antum. Saja. Ya, insya Allah Ustaz, kalau Anda udah selesai doktornya. Masya Allah, Allah yubarik. Semoga Allah mudahkan urusan Anda Ustaz. Oke. Jadi itu sahabat semua ya. Nah, dari problematika tadi Ustaz, dari challenge yang paling tinggi sampai yang perintilan tadi, antum melihat ada gak kesamaan
kausalitas, kesamaan sebab. Ada nggak kesamaan penyebabnya? Kenapa dia seperti itu? Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam diri mereka itu? Gimana sih? Ada, Sat. Selalu berulang juga motifnya memang. Cuma memang itu lahir dari keluarga yang berbeda-beda tentunya. Ya, yang pertama ya memang ya kalau orang zaman sekarang bilang inner child ya, inner child. Ya, kalau orang zaman sekarang bilang inner child, ada luka batin. Wah, bahasanya kayak gitu. Berat. Ada luka batin karena mereka tidak merasa nyaman di rumah. Ini dari sisi orang tua dulu ya. Orang tuanya mengekang, orang tuanya terlalu banyak aturan di rumah. Dan yang paling penting itu adalah orang tuanya itu tidak siap ketika anaknya tumbuh remaja, tumbuh dewasa. Di mana kedewasaan itu kan kalau boleh dibilang sudah memiliki kesamaan berpikir antara anak dengan orang tua. Cuma bedanya orang tua menang pengalaman, anak belum, gitu kan ya. Nah, disitulah mereka mencari pengalaman sendiri, gitu kan ya. Nah, itu yang pertama, biasanya dari rumah. Ada pengekangan, entah bapaknya galak, entah ibunya cuek, atau kebalikannya, bapaknya sibuk, ibunya galak. Lalu yang berikutnya, broken home juga diantaranya. Atau broken home-nya juga ada dia lihat KDRT di antara bapak ibunya. Bapaknya suka mukulin ibunya. Atau ibunya mohon maaf. Karena kan latar belakangnya juga banyak saat ya. Bukan dari golongan Islam yang taat. Ibunya selingkuh. Anaknya tahu ibunya selingkuh. Tahu hal-hal yang seperti itu biasanya dari rumah. Dari hal-hal yang muncul dari dalam rumah. Lalu yang berikutnya akhirnya mereka mencoba untuk mencari hal yang lain. Mencari hal yang lain itu ada dua kemungkinan. Yang pertama dari dunia nyata, yang nomor dua dari dunia maya. Kalau dari dunia nyata mereka ketemu circle. Circle-nya seperti apa nih yang mereka temui? Gitu kan. Kalau katanya hadis itu kan ruh-ruh itu kan bagaikan pasukan. Al-arwahu junudun mujannadah kalau nggak salah ya. Jadi ruh-ruh itu pasti akan ketemu satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ada yang suka anime, ngumpul sama orang yang suka anime, entah dari mana dia dapat komunitasnya. Tapi mereka akan mencari. Cuman sebelumnya biasanya mereka kalau zaman sekarang mereka akan cari melalui sosial media. Ada Twitter, itu wah parah itu ya. Terus ada Instagram. Kalau Facebook sih udah enggak. Facebook sih angkatan kita aja saja. Kalau anak-anak udah enggak ada yang main Facebook. Instagram, Twitter, TikTok, sama YouTube biasanya. Tapi YouTube sedikit banget ya. Itu kan terkait dengan algoritma. Kebanyakannya Instagram yang singkat atau Twitter yang lebih riuh, lebih rame di situ. Nah itu dari situ akhirnya mereka ketemu komunitasnya tuh. Circle-nya ketemu. Nah setelah circle-nya ketemu, mereka disekolahkan mungkin sama orang tuanya di tempat apapun modelnya gitu ya. Circle itu akan ketemu lagi di situ. Ya, kalau sekarang anak-anak pakai Discord ya. Discord tuh kayak WhatsApp, aplikasi sosial media yang bisa ngumpul ngobrol bareng-bareng rame-rame pakai Discord. Ya, di situ mereka namain Discord-nya sesuai dengan interest-nya mereka. Nah nanti ketemu lagi di sekolah ngomongin tokoh-tokoh favorit mereka. Itu yang dari maya ke nyata. Ada yang dari nyata ke maya juga seperti itu. Ada yang ngumpul ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya mereka dikumpulkan oleh interest yang sama. Suka pornografi. Nah pornografi itu banyak diakses sama mereka Telegram. Antum kalau mau nyari film yang baru keluar aja itu di Telegram ada. Film. Ada baru tahu malah nih. Film yang jangan-jangan waktu udah coba nih. Enggak. Konsekuensi saat sebagai orang yang harus berhadapan dengan remaja, semuanya harus saya ketahui. Telegram saat. Kita kan taunya Telegram tuh buat nyimpen kajian. Kita taunya Telegram tuh kayak WhatsApp. Oh bisa berarti. Telegram itu kalau antum mau nyari di pencarian aja, antum cari apa terserah antum mau nyari apa. Buku, kitab, film, musik, video. Film porno itu ada. Bahkan untuk booking PSK online ada. Mereka punya grupnya juga di Telegram PSK online tersebut. Ada. Jadi kita taunya Telegram yang tua-tua. Kalau nggak kayak gini kan nggak tahu jadinya kan? Nggak tahu. Aku tahu Telegram kayak begitu. Oh tahu juga. Tuh, bahkan antum mau nyari font buat ngedit tulisan. Itu di Telegram ada kumpulan font. Ada antum mau nyari layout buat PowerPoint. Di Telegram juga ada yang nyediain. Iya, jadi itu micro blogging. Jadi dipindahin kayak Google tuh terlalu luas gitu ya. Nah, di Telegram tuh bisa kita pecah-pecah, kita mau nyari apa? Mau nyari apa ada di situ saat gitu loh. Dan hebatnya Telegram itu kenapa mereka anak-anak pakai Telegram karena kan sistemnya cloud. Cloud itu mereka nggak perlu ngedownload. Jadi kayak YouTube di play tinggal nyala, udah nonton aja lewat Telegram. Sinetron kayak
film, kayak apa aja antum cari film sekarang misalkan. Cari tenggelamnya kapal Van der Wijk misalkan. Ada di Telegram film itu. Ada grup sendiri, grup khusus buat yang nonton film Telegram tenggelamnya kapal Van der Wijk. Nanti antum mau nonton film apa ya? Yang terbaru Doctor Strange gitu ya. Apa namanya yang baru keluar di bioskop beberapa. Itu udah muncul. Bahkan yang lagi tayang di bioskop itu udah ada grupnya, tungguin aja ntar juga ada yang lempar link. Jadi ilmu baru nih sama dia. Karena biasanya anak hanya sifatnya itu di Google, jurnal, artikel, Jurnal pun ada di Telegram. gitu ya. Iya. Kitab-kitab Arab antum cari aja Telegram ada. Bahkan para ulama-ulama punya Telegram. Syekh Sa'ad Asyastri di Telegram karena ada admin Telegramnya sendiri. Gitu loh. Tweet ulama, apapun antum cari, nggak usah jauh-jauh ke Telegram aja udah. Tinggal carikan ada loopnya gitu ya. Search aja pakai bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia bisa. Mungkin komunitas antum NLP mungkin ada juga jangan-jangan. Ada nggak NLP nih? Bukan Mazhab ada bukan mazhab NLP di seluruh dunia katakanlah gitu kan ya. Ya komunitas apalah yang antum ikuti, yang antum interest di dalamnya itu biasanya ada dan update ya. Kayak saya suka sejarah, itu ada komunitas sejarah di situ. Jumlahnya ribuan orang di situ. Nah, anak-anak dari situ, dari Telegram itu akhirnya mereka ketemu, joinan, bisa DM juga, bisa ngechat langsung orang-orang yang ada jadi anggotanya di situ, beberapa di antaranya. Itu jadi problematikanya selalu berulang memang. Jadi ada yang dari rumah. Awalnya sih memang sebelumnya dari rumah gitu. Ya karena kan ya kita ini kan orang-orang Indonesia ya artinya engagement yang paling besar dimiliki oleh setiap individu itu pasti dari rumah awalnya. Jadi bagaimana anak terhadap orang tuanya, orang tua terhadap anaknya itu problema yang akhirnya menyasar kemana-mana. Kalau rumahnya hangat ya, kalau rumahnya simbiosisnya bagus gitu ya antara anak dengan orang tua, ekosistemnya terbentuk dengan baik, itu baik. Baik dan nggak masalah, nggak ada masalah dan tumbuh kembang sesuai dengan fitrah. Karena bapaknya tahu, ibunya tahu. Walaupun bapaknya kerja, walaupun ibunya kerja, walaupun bapaknya kerja di luar kota. Tapi kalau ekosistem yang dibangun di rumah bagus. Banyak faktanya seperti itu. Nah, ada juga yang misalkan bapaknya yang pulang pergi kerja gitu ya, larut malam gitu. Hanya taunya anaknya pekan-pekan tertentu aja gitu. Itu juga kalau bagus. Tapi kalau jelek banget. Gitu. Nanti baru akhirnya orang tua datang ke sekolah, minta sekolah untuk memediasi masalah anak dengan orang tua gitu. Malah sekolah yang dimediasi. Malah sekolah aja. Anak-anak gimana nih saat kata gitu? Gimana nih anak-anak? Anak nggak melihat anak-anak seperti yang dulu gitu. Ya iya orang bapak juga nggak kayak yang dulu gitu kan misalkan. Ya jadi hal-hal yang seperti yang suka sering akhirnya ya kita BK turun tangan. Kalau udah kayak gitu BK turun tangan, kita ngasih solusi kepada orang tuanya mau datang, ya kita mau nggak mau. Dan jadi BK anak-anak remaja itu waktunya hampir 24 jam. 24 jam, kadang saya di WA malam, kadang pagi-pagi, nggak kenal hari libur. Ya kadang saya harus balas. Beberapa di antaranya saya mau nelpon, aduh saya kalau nelpon lama pasti, WhatsApp aja dulu masalahnya apa, gitu. Nanti baru kita bisa selesaikan seperti apa. Solusi-solusinya gitu. Biasanya gitu. Jadi saya juga menyelesaikan kayak gitu juga ya berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah aja. Ini udah selesai begini sih bisa. Ada yang akhirnya ya datang, alhamdulillah anak saya udah berubah saat begini. Sama saya jadi lebih nyaman. Saya juga lebih harus bagaimana mengetahui karakteristik anak saya. Istri saya juga harus bagaimana menanganinya dan yang lain sebagainya. Dan itu terjadi antara laki-laki dengan perempuan. FG Putri maupun FG Putra. Jadi ya. Banyak. Oke, mungkin antum sebagai orang yang berkiprah di bidang sosial mungkin pernah dengar konsepnya Brown Fineberg microsystem. Belum salah. Nah, saya mau belajar satu. Serius nih ya. Seriusan. Oke. Ada nggak satu kasus, jadi kalau beliau kan menghadirkan sebuah paparan ya, pembentukan perilaku atau kehidupan sosial, ada mikrosistem terkecil family dan family, kemudian juga mikrosistem pertemanan, lingkungan, sekolah, kemudian hubungan antara mikrosistem satu kepada mikrosistem yang lainnya ini ada yang disebut mesosistem, ya energi saling tarik atau saling
apa namanya ya, Law saling of memberikan- attraction. iya, saling mempengaruhi gitu ya. Nah, kemudian juga ada ekosistem yang dibuat oleh sebuah kelembagaan yang di situ terdiri dari mikrosistem. Nah, Ustaz, kalau antum sendiri sepanjang perjalanan menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik, konselor, potensi mesosistem itu terjadi gak, Ustaz? Artinya ini mikrosistem keluarganya oke, Iya. tidak ada masalah. Oke. Tapi karena ada mikrosistem yang lain, family yang lain yang dia latar belakang kehidupannya juga Iya. entah broken home, Iya. entah pokoknya tidak bagus lah. Iya. Ada seorang anak dan dia ada di sekolah antum. Ada anak yang dari keluarga yang mikrosistem baik, ada di sekolah antum. Nah, terjadi itu interaksi sosial. Dan akhirnya muncullah mesosistem, si anak ini akhirnya bawa tuh ke rumahnya. Ada gak kasus-kasus seperti itu? Ada. Jadi memang saling keterkaitan dan saling mempengaruhi itu muncul. Nah, biasanya dari mikrosistemnya sudah bagus. Ya, anaknya tuh kayaknya nurut sama orang tuanya. Nggak ada masalah. Terus tiba-tiba kan orang tuanya memilihkan sekolah kepada anaknya tentunya kan. Ya anaknya ikut. Ya udah mau di sekolahin di mana ya anaknya ikut. Anaknya nurut. Terus tiba-tiba anaknya akhirnya terpapar oleh kenakalan-kenakalan remaja pada umumnya gitu. Itu biasanya terdiri dari dua hal saat kalau yang saya petakan ya. Oke. Yang pertama itu biasanya karena memang sebetulnya dalam diri anak sudah ada bakat seperti itu. Sudah ada bakat seperti itu tapi orang tuanya tidak mengetahui dan anaknya belum benar-benar memunculkan potensi negatif tadi itu dalam kehidupannya. Jadi orang tuanya kaget. Padahal tadinya baik-baik aja. Yang nomor dua biasanya adalah karakter anaknya. Jadi anaknya itu bukan leader tapi dia follower. Jadi terwarnai oleh temannya. Temannya mungkin nggak ada masalah di rumahnya. Jadi dia baik nih dari rumahnya. Terus yang satu juga baik nih juga dari rumahnya. Cuman ini lebih punya karakter leadership dibandingkan dia. Nah itu nanti dia bawa pengaruh yang sebetulnya udah punya bakat terpendam. Nanti ada pihak ketiga lain yang cuma ngasih bumbu doang. Nah ini akhirnya tercemar oleh bumbu yang tadi itu. Nah yang udah tercemar oleh bumbu yang tadi itu mau nggak mau dia nggak pengen sendiri. Dia pengen bagi-bagi bumbunya dengan orang yang punya satu frekuensi dengan dia. Ya akhirnya saling menikmati. Gitu. Jadi ada orang yang karakternya follower ngikut, ada yang memang orang karakternya itu punya leadership, ada yang nggak punya bukan karakternya follower dan karakternya leader tapi dia influencer. Bawa pengaruh tapi nggak bisa ngapa-ngapain, gue cuma ngasih bumbu doang. Nanti bumbunya silakan diracik bareng-bareng. Akhirnya ketiga-tiganya punya racikan bareng-bareng yang dibangun atas interest yang sama. Jadi memang sudah ada, terus muncul tanpa disadari sebelumnya. Yang nomor dua, saling meracik bumbu ketika berada di sekolah. Ketemu juga akhirnya sama orang yang punya frekuensi sama saya. Gitu. Jadi di situ. Kalau saya ngeliatnya kayak gitu, dua hal tadi itu. Ada yang memang nggak tahu orang tuanya kalau ternyata ada sebetulnya potensi itu. Yang nomor dua adalah yang saling meracik bersama di sekolah. Gitu. Meracik bersama. Iya, itu didasarkan atas karakternya masing-masing. Karena kan nggak semua orang pun diciptakan atau dilahirkan sebagai seorang leader kan. Dan nggak semua orang dilahirkan sebagai sebagai follower kan. Nah kadang-kadang saya suka ngelihat ini ada follower, ada leader, harus ada influencer. Jadi dia punya hegemoni, dia punya dominansi, dia tunduk karena udah klik banget sama dia, bestie lah kalau zaman sekarang namanya. Ada yang influencer nih. Nah influencer ini punya cabang lagi di sana lagi, di jauh-jauh itu ya ketemu banyak. Kayaknya gue punya mainan yang asik nih, kita buat main kita bertiga. Gitu. Udah akhirnya ketemu di situ. Gitu. Di situ. Oke, dan sekarang ketika antum mendapati anak-anak kita, anak-anak muda kaum muslimin yang seperti itu, ya, apa aja nih yang dapat antum lakukan selama ini? Ya pertama saya ada dua hal juga ya. Yang pertama adalah saya mengetahui secara pribadi, atau yang nomor dua saya diberitahu. Mengetahui secara pribadi itu artinya saya langsung bisa ngelihat karakter anak ini seperti apa. Gitu. Terus kalaupun seandainya suatu ketika dia melakukan sebuah penyimpangan atau ya hal yang tidak sesuai dengan seharusnya, saya memang sudah tahu ya memang karakter orangnya kayak gitu. Saya ngerti gitu. Nah itu yang pertama. Yang nomor dua adalah dia bukan orang yang
terkenal, dia bukan orang yang populer di kelasnya atau di lingkungan teman-temannya. Dia senyap, dia biasa-biasa aja, good boy lah ya, atau nice boy misalkan seperti itu. Terus tiba-tiba dia dilaporkan punya hal yang tidak sesuai dengan pakem yang harusnya kita ketahui bersama gitu ya, kebenaran dan yang lain sebagainya. Sesuai dia melanggar nilai-nilai syariat dan yang lain sebagainya. Nah, itu biasanya saya dikasih tahu. Kayak misalkan dia orangnya baik-baik aja. Dulu pernah ada soalnya, baik-baik, diem. Nggak kelihatan tuh kayak anak bandel. Nah, suatu ketika, dulu tuh masih zaman penyitaan ya, kita sita itu. Itu hard disknya itu. Hampir 10 atau 20 giga isinya porno. Dan pornografinya orang itu. yang nice boy ini. Iya, orangnya nice boy. Nice boy, nggak kelihatan. Tapi isinya porno. Itu pornonya itu kadang disimpan foldernya dengan sangat rapi. Aku tahu cara nyimpen foldernya. Misalnya foldernya itu cuma huruf A doang, tapi diklik B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, sampai Z. Nggak selesai Z 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jauh tuh foldernya dari folder induk. Itu yang kayak gitu. Ada juga yang nice boy. Iya, kadang mereka lebih pintar daripada kita, tapi kita nggak boleh habis akal untuk hal yang demikian. Kadang saya tuh sampai untuk hal yang demikian, saya udah ngeliat nih potensi penyimpangannya seperti apa. Nah, itu ada baina-baina tuh. Ini sebenarnya orangnya kayak gini, dia tuh nyimpang nggak sih orientasi seksualnya atau masih normal? Lalu suatu ketika pernah kesita ininya apa namanya perantinya dia, flash disknya kalau nggak salah. Itu flash disknya dikunci di lock. Saya tuh pernah nungguin seharian saat dari ba'da zuhur sampai ba'da maghrib dia baru mau buka itu filenya. Dan saya nggak boleh dia kemana-mana di kantor saya. Sampai dia luluh. Ini yang nice boy juga? Nice boy juga. Oke. Nice boy juga. Sampai dia luluh. Akhirnya dia luluh. Cuma saya nggak mempermasalahkan ya kalau anak seusia seperti itu tuh suka pornografi atau tidak. Ya kayaknya susah lah buat nggak terpengaruh dengan lingkungan. Yang pengen saya tahu itu adalah orientasi pornografinya dia tonton apa. Karena gesturnya itu agak mencurigakan buat saya. Gesturnya dari pertama kali. Iya, sifatnya juga agak mencurigakan bagi dia. Nah, ketika saya buka pornografi, akhirnya dia mau buka. Kenapa saya tungguin? Karena saya mau lihat ini sebenarnya dia menyimpang atau enggak. Akhirnya pas dia buka, ketika udah dibuka, oh ternyata dia normal karena koleksi pornografinya yang ada di situ, yang saya pendar, yang saya buka, yang saya bedah itu, ya saya nggak nonton lama-lama gitu. Cuma pengen tahu dia gimana sih. Iya. Oh ternyata ya masih laki-laki dengan perempuan. Oh saya masih punya pandangan dia normal. Berarti keraguan saya kalau dia punya orientasi menyimpang seksual itu terbantahkan karena pornografi yang dia tonton itu adalah pornografi yang masih normal gitu ya, laki-laki dengan perempuan. Pornografi masih normal. Kalau dosa ya, haram. Tapi artinya saya pengen tahu nih orientasi seksual kecenderungannya dia. Karena dari awal masuk itu sampai kelas 3 kalau nggak salah, saya curiga sama dia nih. Ganteng, Sat. Ganteng, putih, tinggi, pinter. Nah, saya curiga. Akhirnya setelah saya telusuri kayak gitu. Nah, belakangan akhirnya yayasan atau HRD itu suka meminta saya juga untuk melakukan screening terhadap pegawai-pegawai baru. Apakah dia punya orientasi menyimpang atau tidak. Gitu loh. Ya karena kebiasaan saya untuk pengen tahu, dan ya saya banyak juga ngobrol dan diskusi sama beberapa pihak yang intens dengan dunia LGBT. Bahkan terakhir juga ada yang laporan sama saya, konsultan atau konselor LGBT juga datang hubungin saya lewat WhatsApp. Ada murid di sekolah saya yang datang ke dia dan dia mengatakan dia SSA ya, same sex attraction gitu. Nah, same sex attraction, punya ketertarikan terhadap sesama jenis. Itu dia nggak nyebut namanya siapa. Jadi saya akhirnya coba screening pelan-pelan. Ya udah mengerucut pada beberapa nama sih gitu. Karena dia diajak sama kakak kelasnya. Nah, itu kakak kelasnya kelas 11. Berarti kan ada nih. Ada lagi nih gitu kan, ada masalah-masalah kayak gini lagi. Cuman akhirnya kita bisa mencoba untuk memetakannya secara baik lah dibandingin dulu kita nggak tahu ya tren-tren seperti itu. Ya, di awal-awal sekitar tahun 2011, 2012, 2013. Sekarang udah banyak informasi. Biasanya lebih ke arah situ. Jadi ya tadi ada yang karena memang saya sudah mencurigai, sudah punya indikasi-indikasi tertentu yang kalau seandainya dia melakukan penyimpangan nih suatu ketika, ya saya udah punya kartunya. Saya memang sudah bungkus nih dia. Emang udah begitu. Ada yang emang diem, nggak ketahuan sampai akhirnya dikasih tahu. Nah baru yang seperti itulah baru saya akan melakukan investigasi lanjutan.
Dan semuanya ketemu di sekolah. Biasanya kayak gitu. Di rumah semua baik. Di rumah semua aman-aman aja. Yang modelnya kayak gitu, yang kejahatannya sembunyi-sembunyi. Tapi kalau kejahatan yang terbuka itu orang tuanya biasanya ya gitu. Udah ngomong aja. Udah bahkan udah ngasih tahu, nih anak saya beda nih sama adiknya atau sama kakaknya. Anak saya begini. Dan entah kenapa gitu ya Satya. Saya tuh seringkali mendapati, nggak kebanyakan sih, sesering ya, nggak selalu. Itu biasanya terjadi di anak nomor 2 gitu. Makanya saya sering ngomong tuh trouble tuh ya. Anak nomor 2 tuh punya kakak, punya adik. Tapi walaupun demikian kadang-kadang dia jadi lebih mandiri. Setelah jadi itu dia jadi lebih mandiri. Jadi lebih punya bakat dan potensi yang sebenarnya dia sayang tapi menyayanginya dengan cara yang berbeda gitu. Dia mencari perhatian tapi mencari perhatian dengan cara yang berbeda. Kalau kakaknya kan beda penanganannya dari orang tuanya karena kan jadi the first ya. Jadi banyak penanganan dan yang lain. Adiknya kan Botot paling disayang. Kadang-kadang dia tuh yang nomor 2. Nah, beberapa di antaranya tuh trouble tuh. Ada teorinya juga kan ya. Trouble tuh. Jadi anak nomor 2 itu selalu punya masalah. Gitu loh. Jadi kalau nomor 3 gimana? Kalau nomor 3 saya nggak merasa nggak ada masalah sih. Biasanya nomor 2 dan kebanyakannya nomor 2. Dia punya kakak, punya adik. Saya punya adik saya nomor 2 juga kayak gitu. Perempuan tapi cuman dia lebih mandiri. Dia punya inisiatif tertentu, tapi dia nanti ketika dewasa ya punya rasa sayang yang berbeda dibandingkan dengan adiknya atau kakaknya. Nggak tahu kenapa. Itu mungkin harus butuh pembuktian secara ilmiah juga. Atau antum memang udah punya kesimpulan-kesimpulan di situ. Oke. Karena ini kita nggak online kan ya? Oke. Berarti nggak ada sesi tanya jawab online kan? Oke. Tapi mungkin nanti diarahkan saja nanti di deskripsinya kalau ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Nanti dijawab soal Alif. Oke, terima kasih. Tadi kan first step langkah pertamanya itu kan kalau Anda lihat dari rangkaian treatment yang antum berikan itu yang pertamanya itu adalah itu tadi ibaratnya kalau biasanya kalau Anda misalkan dengan observasi, dengan anamnesa, dengan pemeriksaan. Nah, langkah keduanya apa tuh? Setelah antum tahu bahwa ini orang bermasalah. Entah itu disorientasi seksual, entah itu dia punya masalah dalam dealing with behavior-nya, entah dia punya withdrawal itu dia mundur dari kehidupan sosial, dia sukanya menyendiri, entah dia itu agresivitas tinggi, entah dia itu depresi. Nah, itu sudah tahu tuh. Hal apa aja yang biasa antum lakukan? Apakah antum langsung menghubungi orang tuanya, ataukah antum memang sudah punya desain atau punya planning dalam melakukan treatment ke mereka? Kalau saya itu lebih kepada menunggu sih, Ustaz. Menunggu. Jadi boomnya kemana nih? Okay. Kalau saya sudah mencurigai tapi dia nggak boom ya nggak saya katakan. Nggak ada laporan, nggak ada hal-hal yang harus dibawa ke saya gitu ya. Maka saya nggak akan melakukan treatment dan nggak akan melakukan follow up untuk hal yang meskipun antum sudah mengetahui bahwa ini orang punya problem dealing with behavior. Itu biasanya kan di sekolah itu kan saya tuh satu-satunya orang yang menginterview semua siswa. Pertama interview penjurusan itu di tahun ajaran baru. Lalu yang berikutnya di interview untuk memilih perguruan tinggi. Itu biasanya mau dari kelas 12 mau kuliah. Nah, saya biasanya sudah nyiriin tuh, sudah nandain sejak interview penjurusan. Sudah membaca karakternya sejak interview penjurusan. Karena biar gimana pun saya pakai instrumen saat walaupun ya itu tetap pembacaannya tuh kayaknya menurut versi saya gitu ya, berdasarkan apa yang sudah saya dapati dan model karakter anaknya seperti apa. Instrumen itu hanya buat mengkonfirmasi aja sih sebenarnya dia ke arah mana. Jadi pakai apa namanya yang ST20 ya, bukan ST12, kalau ST12 kan band ya. Yang apa namanya? Talent mapping ya. Kalau salah talent mapping yang dibuat sama Gallup gitu ya, yang sama Abah Rama Royani gitu. Pakai TM talent mapping itu. Wah, saya belajar dari Ustaz Abdul Khalik yang di sekolah karat itu yang di Semarang itu. Saya belajar sama beliau, waktu beliau datang saya belajar, diajarin sama beliau makainya.
Tapi saya jadi kebablasan gitu ya untuk menafsirkan hal yang demikian. Tapi Ustaz Abdul Khalik bilang ini bisa tentatif lah. Saya bisa disesuaikan sesuai dengan antum bacanya gimana. Nah kalau umumnya itu membaca hanya sebatas itu kan talent ya, minat dan bakat. Saya tuh kadang-kadang sampai bisa baca kepribadiannya, bahkan sampai baca karakter wanita idamannya gitu. Kalau saya mau berlama-lama gitu ya, saya bisa baca. Ente pasti suka perempuan yang modelnya kayak gini. Kok bapak tahu gitu? Ente sampai ente pasti tertarik dengan dunia seperti ini. Saya beri permisalan-permisalan gitu ya. Jadi cukup lama ngobrol sama saya. Nah beberapa di antaranya biasanya sudah saya treatment secara perlahan ketika interview. Interview awal ketika mereka akan masuk jurusan, misalkan ngotot masuk IPA, saya cek hasil talent mappingnya, nggak ada bakat di IPA sama sekali. Itu yang pertama. Yang nomor 2, lawang kelihatan di sini antum tuh kayaknya males, nggak suka hitung-hitungan. Lebih banyaknya di kemampuan motorik sifatnya seperti itu gitu kan, kemampuan afektifnya kurang dan yang lain sebagainya. Akhirnya ya antum coba, kalau saya rekomendasinya masuk IPS misalnya. Kalau antum memaksakan masuk IPA, saya bisa memastikan antum salah jurusan karena kompetensinya nggak mendukung itu semua gitu kan. Jadi talent mapping itu hanya mengkonfirmasi hal yang demikian. Tapi sebelumnya saya tanya-tanya dulu, terus hasil TM-nya mana. Biasanya saya dari talent mappingnya baru. Nah itu yang pertama biasanya dari awal. Nah setelah itu biasanya saya udah nyiriin tuh anaknya, nyiriin satu persatu gitu. Tinggal nunggu bomnya tadi itu yang saya maksud, tinggal nunggu bomnya nih dia mau kemana. Karena kalau seandainya dia bom, saya udah ketemu sama saat wawancara sama dia dan saya sudah tahu dia tuh modelnya kayak gimana. Nah ketika kelas 12 perjalanan berubah tuh biasanya. Akan ada pendewasaan karena udah ketemu guru favorit, udah ketemu pelajaran favorit, udah mulai banyak berpikir lah. Kalau udah kelas 12 udah tinggal kuliah. Nah itu biasanya saya cuma tinggal nambahin apa yang dulu pernah saya ucapkan ke dia. Dan itu saya cuma tinggal mengklarifikasi dan mengkonfirmasi itu terjadi nggak terjadi bener. Ya udah nih terakhir nih ya, kalau antum kemarin kan salah jurusan nih udah saya bilang. Maka mau nggak mau ketika PT-nya ikutin saya. Nah, beberapa yang ngikutin saya jadi maksudnya ya ngambil kedokteran karena emang punya potensi di situ, ngambil kesehatan masyarakat. Bahkan karena saking terinspirasinya sama saya ngambil pendidikan sejarah, ngambil ilmu sejarah juga, ngambil sejarah pendidikan Islam, dan itu nggak sedikit gitu. Jadi anak-anak tuh kadang kalau ke sekolah cuma pengen ketemu sama saya aja gitu. Ya gabut lah kalau zaman sekarang tuh nggak jelasnya tuh pengen ketemu sama saya, nyari saya gitu, pengen ngobrol sama saya aja, pengen dapat ilmu yang baru dari saya katanya gitu. Jadi lebih kepada itu sih. Okay. Jadi nunggu, kalau saya sih sifatnya nunggu. Nanti kalau baru ada laporan kasus, nah baru saya follow up. Cuma jeleknya saya itu memang, ya saya juga banyak yang saya pegang gitu ya. Jeleknya saya itu adalah saya nggak punya, kalau dokter itu kan rekam medis ya, nggak punya catatan untuk mengkonfirmasi hal-hal yang sudah pernah terjadi pada si anak ini. Itu jeleknya saya sih. Karena saya memang ya lemah lah dalam urusan administrasi yang seperti itu. Udah kembali Ustaz. Ini minum Ustaz ya? Ya, ini minum Ustaz. Ayo. Biar mantap. Ustaz tanya Ustaz. Oke. Tadi kan antum sempat bilang ya setelah first step atau langkah pertama itu dengan tadi ya observasi, yang kedua itu lebih kepada white ya, white and see. Gitu. White and see, betul. White and see gitu ya. Nah, apakah itu berlaku untuk semua siswa ya yang memang sudah ketahui dia punya masalah, dia udah tahu dia punya masalah orang ini, tetap langsung white and see. Apakah dia itu menjadi masalah bagi lingkungan atau dia hanya masalah itu hanya sebatas ya dia sendiri atau gimana Ustaz? Ya tetap wait and see, tapi saya juga melaporkan kepada catatan-catatan saya ya secara lisan kepada beberapa guru yang punya kepentingan terhadap siswa. Contohnya misalkan ke kepala sekolah atau ke kurikulum atau ke kesiswaan. Ini juga sebuah backup bagi saya. Kalau saya lupa, kalau saya pernah begini, kalau saya pernah begitu, saya biasanya kalau ada yang bermasalah nih, tandain nih orangnya kayak gini, ini orangnya begini. Coba kita lihat nanti bakal kayak gimana. Gitu. Saya biasanya minta di backup
supaya saya nggak lupa gitu loh. Nah biasanya kesiswaan sih, karena dia yang menegakkan aturan kedisiplinan di sekolah dan yang menegakkan ketertiban gitu. Kalau saya kan nggak punya otoritas buat menghukum dan memberi sanksi. Jadi BK saya itu adalah BK yang hanya mengkonfirmasi, hanya melakukan tadi itu konseling kecil-kecilan gitu ya, melakukan investigasi, memberikan solusi, memberikan observasi lanjutan, tapi nggak bisa menentukan, hanya memberikan tawaran-tawaran alternatif. Nah, jadi ini sekolah maunya gimana? Saya ngasih opsinya A, B, C. Silakan putuskan sendiri sama sekolah. Yang penting masanya udah saya sampaikan gitu. Jadi kalau BK dulu kan mungkin hukum ya. BK zaman saya dulu gitu ya, zaman saya sekolah kan, wah rambutnya botak, rambutnya gondrong dicukur BK gitu misalkan. Terus wah ini di strap BK gitu. Terus apa, pokoknya semua pelanggaran kan diarahkan ke BK. Kalau di sekolah saya udah pasang badan bahwasanya BK nggak mau ngurusin kayak gitu. BK mau jadi tempat yang ramah bagi siswa. Jadi tempat yang harus kemana mereka berlari ketika mereka punya masalah. Dan beberapa di antaranya sampai sekarang, bahkan sampai kemarin tuh, lah ya wong ada yang mau nikah aja konsultasinya ke saya. Saat kan yang mau nikah dia, kecuali saya mau nikah lagi gitu kan. Jadi konsultasinya ke saya. Ada misalkan dia mau kerja, masih nanya ke saya. Itu udah lulus gitu. Ada yang mau ngambil S2, minta opsi ke saya harus kayak gimana. Karena saya tahu memang karakternya, dianggap tahu karakter mereka ketika masih remaja gitu. Jadi impact yang dulu pernah ada dan yang saya sampaikan ke mereka pengen ngulangin lagi dan pengen konfirmasi lagi ke saya. Saya masih punya kemampuan itu nggak Pak gitu. Jadi kayak gitu. Termasuk kayak gitu, curhat tentang mau nikah. Bapaknya, ya pokoknya gitu macam-macam. Bahkan yang cerai juga ada saat dari angkatan kita juga ada cerai. Cerita ke kita Pak, ke saya. Kenapa dia bisa cerai? Terus gimana hubungan dia dengan anaknya, hubungan dia dengan orang tuanya setelah sekian lama udah nggak baik, terus tiba-tiba jadi baik, itu gimana ceritanya? Itu ada, nanya lagi ke saya. Jadi masalah saya itu bukan kepada siswa juga yang ngadu gitu ya, yang alumni pun tetap WhatsApp. Kalau nggak dia WhatsApp, nggak punya nomor saya, dia DM Instagramnya FG gitu loh. Karena kan adminnya saya juga ya Instagram FG. Jadi admin Facebook, admin website, itu saking banyaknya itu apa yang saya kerjain gitu ya. Admin Facebook, admin Instagram, admin websitenya, itu saya semua yang megang. Jadi kalau mereka nggak tahu nomor WA saya, mereka DM lewat akun sekolah. Gitu. Nanya. Ya kayak gitu Sob. Jadi apa namanya ya? Yang pertama ya tadi saya minta backup, dan yang nomor 2 adalah silahkan opsi-opsi itu dilakukan oleh sekolah, pilihan-pilihannya hanya saya memberikan alternatifnya aja. Terus yang berikutnya juga adalah urusan konfirmasi ke orang tua. Kalau seandainya itu harus dipanggil atau dibutuhkan buat datang ke sekolah, saya akan ngomong ke siswa. Jadi bukan saya yang manggil. Jadi saya tuh ya kayak apa ya, kayak jangan saya jadi etalase lah gitu. Udah sekolah jadi etalase. Nanti tetap kalau misalkan ada sesuatu yang harus dikonfirmasi, ya saya jadi ke saya aja, bawa ke saya gitu. Makanya kan ada pelatihan wali kelas nanti buat wali kelas supaya nanti nggak diborong semua sama saya gitu. Ya. Jadi pintunya tuh wali kelas dulu gitu. Oke. Tadi BK itu bimbingan konseling ya. Bimbingan konseling. Konseling itu sebenarnya dari bahasa Arab ya. Di mana tugasnya adalah solve problem. Jadi memberikan solusi atas problem yang terjadi gitu. Dan paradigma BK dulu kan seperti tadi tuh dibotakin dan ini cukup menarik nih apa yang dilakukan oleh Ustaz Aji selaku BK dengan melakukan proses observasi lanjutan, konseling kecil-kecilan gitu kan. Meskipun nggak ada istilah kecil-kecilan, kemudian memberikan advice ya, memberikan advice kepada sekolah tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ini cukup menarik sekali ya, peran yang dilakukan oleh Ustadz Aji nih, luar biasa. Nah, bisa nggak Ustadz Aji di tengah-tengah atau di antara peran-peran itu praktek atau penerapan konseling yang dilakukan itu seperti apa? Apakah hanya sebatas komunikasi terapeutik ataukah seperti apa?
Ya ini kembali lagi ke BK-nya lagi sekali lagi saya. Kembali lagi ke BK-nya dan saya merasa kayaknya memang nggak semua orang punya apa yang bisa saya lakukan gitu ya. Yang pertama memang sebelum mereka mengenal saya itu adalah BK, saya hadir di tengah para siswa itu sebagai orang yang diterima oleh mereka. Itu dulu. Jadi penerimaan siswa terhadap kita itulah yang seharusnya didahulukan oleh guru wabil khusus dan juga para guru BK kalau menurut saya kayak gitu. Kalau kita sudah diterima di tengah-tengah mereka, kita sudah memahami alur berpikir mereka dari masa ke masa. Kita nggak ketinggalan informasi terkait dengan siswa didik kita sudah berada pada fase apa nih tren mereka hari ini. Itu kita akan mudah. Itu yang pertama. Mudah apa? Mudah untuk masuk fase berikutnya, komunikasi. Nah, ketika sudah mudah masuk ke tahap komunikasi, kita akan semakin mudah lagi untuk melakukan observasi. Tapi kuncinya tetap harus diterima dulu. Harus diterima dulu gitu. Jadi ya kayak antum gitu ya kan, semua orang jualan nasi uduk tapi nggak semua nasi uduk ada di hati antum kan. Tentu ada nasi uduk tertentu yang ini gue bakal nungguin nih. Walaupun rame, gue juga bakal antri gitu ya. Ya jadi ada penerimaan terlebih dahulu. Kalaupun jelek, katakanlah 1 kali 2 kali jelek masih kita maafkan kan, karena mungkin dia error kali, ngantuk atau lagi ada hajatan dan yang lain sebagainya. Tapi kita akan balik lagi kan, repeat order ke tempat nasi uduk. Jadi penerimaan, komunikasi, lalu yang berikutnya saya baru akan melakukan observasi. Setelah observasi, saya tidak menghukumi mereka. Nah, yang mereka sukai dari saya itu adalah saya tidak mudah menjustifikasi, gitu loh. Dan biasanya, nah ini yang paling penting. Setelah kita sudah memiliki beberapa alternatif gitu ya, formula-formula solusi untuk mereka, kita juga harus membangun permisalan untuk di masa yang akan datang. Jadi kalau misalkan kamu milih formula yang A, kamu kayaknya bakal begini deh. Nah, biasanya kita akan tambahkan dengan cerita-cerita kisah nyata. Ya, kalau misalkan anak-anak kecil itu mendapatkan teladan dari kisah-kisah Nabi, katakanlah dari kisah-kisah para sahabat, mereka bisa masuk melalui kisah-kisah seperti itu. Ketika sudah masuk fase remaja, kisah-kisah sungguhan, entah itu yang didapat oleh saya atau didapat oleh guru-guru yang lain yang pernah cerita ke saya, karena yang cerita ke saya itu bukan siswa aja, guru juga, gurunya juga curhat ke saya. Guru curhat masalah keluarganya ke saya, guru curhat masalah rumah tangganya ke saya, guru curhat masalah urusan dengan orang tuanya ke saya. Jadi semuanya ke saya gitu loh. Jadi apa? Antum ke siapa? Saya, nah ini ya itu yang sering saya bilang sama antum waktu awal-awal pelatihan kita dulu. Saya kayak nggak pernah punya masalah, Sat. Kan pernah kan antum bilang, oh ini kayaknya antum nggak pernah punya masalah. Memang karena nggak pernah ada sesuatu yang membuat saya tertekan gitu ya dalam hidup gitu ya. Kalaupun ada juga, ini selesai kok gitu. Jadi saya kayak punya bisa rehealing sendiri gitu. Artinya saya ini selesai kok, bisa selesai. Ini bisa ditanggulangi, bisa diselesaikan. Bahkan ketika ada masalah kadang-kadang saya suka jadi ini challenge barunya asik gitu ya. Jadi bisa gitu. Saya tantang sampai batas tertentu gitu. Karena memang itu tadi, saya hidup nggak pernah punya schedule, nggak pernah punya agenda. Jadi kadang-kadang tiba-tiba aja gitu saya pengen ngapain nih. Belakangan nih terakhir saya ngomong sama istri saya, kayaknya saya pengen sekolah S1 lagi gitu. Kan gak jelas banget gitu kan. Saya udah S1 selesai, S2 selesai, harusnya kan S3. Saya bilang saya mau S1 lagi gitu. Supaya ada sesuatu yang bisa saya kerjain gitu loh. Soalnya kalau S3 saya bilang, kenapa nggak S3 kata saya kan? Ya karena S2 saya aja belum dipakai di sekolah gitu kan. Belum ada sesuatu yang bisa saya hasilkan dari S2 saya. Kalau ngambil S3 kecuali sekolah mau bayarin nggak masalah. Udah saya pengen ngambil S1 lagi. Saya udah berpikir kayak gitu tuh. Kayaknya mungkin tahun ini saya ambil gitu kan. Semakin nggak jelas gitu. Jadi saya nggak pernah punya keteraturan. Ya ini mungkin jelek juga ya bagi sebagian orang. Artinya schedule saya tuh nggak pernah punya ini. Karena apa? Saya nggak bisa nyusun schedule disebabkan kalau saya punya schedule selalu ada yang interupsi, ada yang ngedistract. Nah tadi itu masalah-masalah orang. Jadi akhirnya ya saya lebih banyak ya nyelesain masalah orang, urusan saya. Akhirnya saya lupa saya harus ngapain gitu. Jadi target-target saya nggak selesai. Nah jadi itu, jadi akhirnya ketika kita sodorkan anak-anak dengan pengalaman-pengalaman yang nyata gitu, yang saya bawa misalkan dari guru, dari teman-teman, dari circle saya tuh bahkan sampai alumni SMA tuh masih datang ke saya kan. SMA saya dulu di Pangsut itu masih datang ke saya mengkonsultasikan urusan rumah tangganya lagi. Lu saya kan BK-nya jadi luas kan. Bukan BK siswa tapi BK rumah tangga gitu. Datang urusannya bukan sama rumah tangga, sama anaknya. Anak gua harus buat sekolah yang di mana nanti ya gitu. Karena anaknya udah mulai tumbuh besar gitu kan. Mereka tidak punya skill, kemampuan buat mendidik anak dengan baik. Datanglah ke saya gratis gitu kan. Minta diselesaikan permasalahannya. Ya udah saya urai. Gratis tuh ya. Gratis, saya nggak pernah mau dibayar, ya udah biarin aja. Jadi buat saya
Saya dapat pengetahuan itu, pengalaman itu saya serap, saya bawa kadang-kadang ke siswa. Misalkan saya punya teman SMA, begini orangnya ambisius, begini, tapi dia pernah mengalami kegagalan begini, hancur, jatuh, dia gagal, dia putus asa, dia jadi orang yang seperti apa? Ada yang bapaknya kayak, jadi hal-hal seperti itu yang saya bawa. Jadi saya menukar solusi-solusi tadi dengan pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh orang-orang yang minta masalahnya diselesaikan. Itu saya bawa ke murid saya. Ya, jadi yang pertama pendekatan, yang nomor 2 komunikasi, yang nomor 3 observasi, yang nomor 4 adalah memberikan formula-formula solusi-solusi kepada mereka, dan formula solusi-solusi ini diserap dari pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki. Masuk ke situ. Gitu. Jadi saya ngasih teladan aja ke mereka. Saya ngasih pembicaraan aja. Diskusiin aja ke mereka, karena kan udah gede, jadi udah bisa diajak berpikir dewasa, diajak berpikir dengan banyak kemungkinan. Nah akhirnya baru mereka punya pilihan dia, ya udah pakainya saya itu aja, gitu loh. Insya Allah luar biasa nih. Lebih kepada itunya sih, jadi. Masya Allah. Itu nggak tahu ada teorinya apa nggak, saya bikin sendiri aja gitu. Enggak, Sahabat, ini menarik sekali nih. Yang dilakukan oleh Ustadz Aji sebenarnya sudah masuk ke dalam praktek komunikasi terapeutik gitu. Ustadz Aji. Nah, saya nggak pernah tahu itu. Contoh misalkan exception, seorang konselor dia harus memiliki kemampuan menerima seutuhnya orang yang datang ke dalam diri dia. Gitu. Tentu ada tekniknya, ada caranya seseorang bisa menerima dan orang merasa saya diterima. Itu ada teknik, ada caranya. Iya. Gitu Ustadz Aji. Tapi Ustadz Aji tadi sudah mengatakan langkah pertama adalah saya diterima dulu di kalangan mereka, gitu ya. Tidak jauh beda dengan seorang konselor profesional. Seorang konselor profesional itu adalah dia harus memiliki kemampuan exception, menerima orang lain agar dia diterima oleh orang itu. Itu yang pertama. Yang kedua yang membuat saya tertarik juga adalah dari apa yang disampaikan Ustadz Aji adalah seorang konselor dalam proses komunikasi terapeutik, dalam pikirannya, dalam ucapannya tidak boleh ada judgement dan labeling. Itu sudah dilakukan juga tuh. keren. Padahal belum masuk kelasnya Muslim Mental Batch 1 ini. Ya kita punya program Muslim Mental Health basic class. Itu diajarkan komunikasi terapeutik. Kemudian hal yang menarik lagi adalah dari seorang Ustadz Aji ini, exception sudah, kemudian tadi tidak labeling, active listening, active listening tanpa judge, tanpa label, ya. Kemudian membangun komunikasi aktif, komunikasi efektif, ya, kepada orang lain. Itu juga bagian daripada teknik atau pakemnya seorang konselor yang tentu sudah dilakukan oleh Ustadz Aji, gitu ya. Nah, kemudian juga yang membuat saya tertarik itu adalah kemampuan observasi, gitu. Memasang telinga, memasang pendengaran, memasang perasaan kita, empati kita, itu kan butuh kemampuan, skill. Dan Ustadz Aji itu berjalan bukan berdasarkan konsep teori komunikasi terapeutik, tapi dia praktek, luar biasa itu. Nah, itu dia. Saya harus belajar sama Alif teorinya. Bisa aja. Ada yang harus belajar. Oke. Nah, kemudian sama juga yang membuat tertarik lagi dari seorang Ustadz Aji tadi, kemampuan meliding. Kemampuan meliding itu adalah kemampuan yang unik oleh mereka orang-orang yang memang memiliki kemampuan komunikasi efektif. Nah, kalau antum tidak punya kemampuan meliding orang, dia nggak akan bisa ngikutin antum. Nggak mungkin sampai dia keluar dari FG, dia udah punya anak, ngubungin antum itu nggak mungkin. Ini menandakan bahwa antum meliding mereka, sadar atau tidak sadar. Sosok Ustadz Rizky Aji adalah sosok yang menjadi lead, yang meliding mereka, yang melider mereka. Advice antum, saran antum itu mereka terima karena mereka terima antum. Nah, itulah kehebatan komunikasi efektif. Dan itu, masya Allah, kalau semua itu dipraktekkan oleh Ustadz Aji gitu ya.
Nah kemudian juga berikutnya lagi yang saya bisa tangkap nih dari teknik atau cara yang dilakukan oleh Ustadz Aji. Ini sebenarnya bukan komunikasi, ini bukan konseling kecil-kecilan, ini bagiannya udah besar ini, luar biasa. Ya. Tetap kecil-kecilan Sat. Soalnya nggak saya seriusin soalnya gitu. Ya sambil lalu kalau buat saya gitu loh. Ya. Gitu. Tapi luar biasa, luar biasa ya, sampai bisa mempengaruhi, memframing orang gitu ya. Sampai orang itu respect, orang itu terkecantol lah sama antum, gitu ya. Kemudian juga empati antum yang luar biasa dari proses tadi ya. Dan ini adalah memang harus dilakukan oleh seorang konselor, terutama konselor remaja ya, yang dia harus banyak mendengar gitu, harus banyak mendengar, harus banyak untuk diam, ya, menjadi penampung bak ya. Dan kemudian yang unik lagi yang saya lihat di luar sana ada konselor-konselor, ada terapis-terapis yang dia kalau dengar orang masalah, itu masalahnya kebawa sama diri sendiri. Akhirnya dia sendiri punya masalah. Karena Anda mendapatkan salah satu kasus kejadian seperti itu. Kena mental berarti. Iya. Dia konselor, tapi dia sendiri punya masalah gitu loh. Ya, masalah dia nggak selesai, dia nyelesain masalah orang tapi masalah dia nggak selesai. Iya. Ini kan bahayanya gitu. Tapi seorang Rizky Aji mampu mereframe ulang atas setiap masalah yang dia tampung, mampu membersihkan ulang atas setiap masalah yang masuk ke dalam kolbunya Ustadz Rizky Aji. Ini kan sesuatu yang unik. Dan tadi antum mengatakan bahwa ya karena dia nggak punya masalah. Iya. Kan? Kalaupun ada juga saya akan segera ya kalau itu terkait dengan manusia atau dengan orang itu saya akan berupaya untuk mengkonfirmasi. Supaya ya memang bukan supaya sih ya, memang udah kebiasaan sih. Ya udahlah. Oh, kayaknya gue salah ngomong nih sama dia. Betul. Harus diklarifikasi nih maksudnya gimana. Dengan cara ya mungkin ditemuin atau di treatment seperti apa dianya gitu, atau misalkan saya traktir makan atau saya bahagiain hatinya. Tanpa harus langsung bahwasanya saya kayak saya tuh sanguin Saat. Jadi sanguin saya tuh sangat kuat. Jadi saya tuh akan kepikiran biasanya kalau ada satu orang yang nggak suka sama saya walaupun ada 1000 orang suka sama saya. Jadi itu sanguin saya kayak gitu. Makanya kalau ada satu orang yang kayaknya agak nggak nyaman dengan saya apa yang saya sampaikan, karena saya suka ceplos-ceplos ya belak-belakan, sanguin kan kayak gitu orangnya, ceplos-ceplos belak-belakan. Saya akan buru-buru mengklarifikasi atau mengkonfirmasi. Walaupun kadang-kadang tidak dengan cara, gue tadi salah ya, enggak gitu. Kadang-kadang saya dengan cara, iya gimana caranya merebut hatinya dia kembali lagi, gitu loh. Itu biasanya seringnya kayak gitu saya. Udah setelah itu kan berarti kan, selesai masalahnya. Tapi berarti overthinking juga ya? Overthinking, karena saya sanguin sih, nggak terlepas dari itu. Overthinking saya. Jadi kalau ada, makanya satu aja, saya udah nyiriin kayaknya nggak enak nih gitu loh. Walaupun mungkin dia tahu saya suka bercanda, tapi joke saya tuh nggak enak nih buat dia nih. Saya bakal berupaya untuk mengklarifikasi biar selesai hari itu aja gitu. Nggak mau berlama-lama. Sekarang jam berapa? Masya Allah, nggak terasa. Ini kayaknya harus sesi kedua nih. Baru bahas masalah apa ini? Baru bahas masalah identifikasi dan problem dan cara-cara yang dilakukan Ustadz Rizky Aji yang sebenarnya udah cara-cara profesional ya. Oke sahabat, nih kita tutup aja ya. Tutup apa pending nih? Kita tutup. Mudah-mudahan tuh datang lagi. Oh iya bisa, nggak masalah. Mudah-mudahan bisa datang lagi sama semua ya. Ini seru nih. Kita akan telusuri lagi seorang Rizky Aji terkait dengan peran beliau di dalam praktek BK gitu ya. Kita belum bahas tentang resiliensi. Berarti baru 4 kali pertemuan lagi. Ya, kita juga belum bahas bagaimana antum membangkitkan, menumbuhkan Islamic personality ke dalam program BK antum. Gitu. Ini kita mau coba kepoin ya, Sat. Ya, bagaimana caranya. Oke, sahabat semua, ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan Ustadz Rizky Aji, ya. Ada beberapa hal yang barangkali menjadi pelajaran bagi kita kesempatan hari ini. Ya kita bisa tahu problematika remaja dan tantangan remaja hari ini, dan kita juga berikutnya kita tahu
mana tantangan yang paling besar ya, dan mana tantangan-tantangan yang itu memang melekat pada diri remaja kita. Kita juga tahu ya potensi masalah itu datang berbasis keluarga ya, tentu juga environment lingkungan sekitar. Kemudian juga sahabat semua ya, tadi juga ya Ustadz Rizky Haji menyampaikan tentang bagaimana melakukan proses komunikasi terapeutik yang sebenarnya ini sudah bagian daripada praktek ya konselor secara profesional, dan ini luar biasa sekali. Oke, itu aja sahabat semua, terima kasih jazakallah khair Ustaz Haji. Jazakumullah khairan. Bisa hadir lagi ya. Insyaallah saat. Ketika Muslim. Wow. WA aja saat WA. Siap. Insyaallah. Oke, terima kasih. Kita akhiri subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.